Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia. Semoga Allah taala selalu memberikan hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita bisa beribadah dengan istiqamah sehingga meraih husnul khatimah. Untuk malam hari ini lanjutkan kajian kita dengan kitab 40 hadis tentang salat lima waktu. Kita sampai pada hadis yang kelima, halaman 26, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para duta qabilah atau suku, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Abi Jamrah, dari Abi Jamrah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kana Ibnu Abbasin yuq'iduni ala sariri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendudukkan aku di atas tempat tidurnya. Sarir bisa berarti tempat tidur, ya bisa berarti tempat duduk. Faqala li, kemudian beliau mengatakan kepadaku, inna wafd Abdul Qais lama atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manil wafd. Tatkala duta kabilah suku Abdul Qais mendatangi Rasulullah SAW, beliau bertanya, siapa utusan ini? Ya, wafd ini jamak dari wafid, artinya utusan atau duta. Abdul Qais nama suku yang berasal dari Bahrain. Ya, ketika Nabi langsung kedatangan tamu yang beliau belum pernah melihat sebelumnya, beliau mengatakan, manil wafad. Ini utusan dari mana? Ya, begitulah adab ya, ketika seseorang kedatangan tamu atau seseorang ya bertemu dengan orang lain, maka Nabi SAW menanyakan siapa mereka ini. Ya. Kalau mereka mengatakan Rabi'ah, kami adalah Rabi'ah, yakni keturunan Rabi'ah, suku Abdul Qais, keturunan suku Rabi'ah. Qala, beliau berkata, marhaban bil wafdi awil qaumi ghaira khazaya wala nadama. Maka beliau Nabi SAW mengatakan, selamat datang wahai para utusan, atau seperti beliau mengucapkan, selamat datang wahai kaum, dengan tanpa terhinakan dan tanpa penyesalan. Jadi beliau ya mengucapkan selamat datang atas kedatangan tamu-tamu beliau dari jauh, ya, dari suku Abdul Qais, yang itu dari Bahrain. Kalau sekarang sudah di luar negeri, ya, antara Madinah dengan Bahrain sekarang sudah negara yang berbeda. Ya, maka beliau menyambut dengan baik. Ya, begitulah di antara ajaran Islam, ya, untuk menghormati tamu dengan menyambut dengan baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka beliau mengatakan marhaban, ya, selamat datang bil wafdi ghaira khazaya wala nadama, dengan tanpa terhinakan, tanpa penyesalan.
Ya, maksudnya apa? Mereka ini utusan-utusan dari kaumnya yang menyatakan keislaman mereka, maka dengan Islam mereka tidak akan menjadi hina. Dan dengan Islam mereka tidak akan menyesal. Ya, karena Islam itu menjadikan mulia dan menjadikan bahagia. Qalu ya Rasulullah, kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, inna bainana wa bainaka ghufaru mudar. Antara kami dan engkau ada orang-orang kafir Mudar. Ya, Mudar ini nama suku yang orang-orang Bani Abdul Qais kalau ke kota Madinah harus melewati suku Mudar ini yang waktu itu masih kafir. Ya, maksudnya apa? Bahwa mereka tidak bisa datang ke Madinah setiap waktu. Mereka hanya bisa datang pada bulan-bulan haram. Ya, jadi kalangan orang Arab zaman dahulu, walaupun sebelum mereka masuk Islam, mereka menghormati bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram. Sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan haram. Yang mana dalam 4 bulan ini Allah Ta'ala haramkan berperang, Allah haramkan berbuat zalim, mengganggu orang lain. Walaupun berperang, berbuat zalim, ya, itu secara umum kezaliman diharamkan di dalam seluruh waktu, dalam seluruh masa. Akan tapi untuk 4 bulan ini lebih ditekankan sehingga dosanya lebih besar. Ya. Dan Nabi SAW juga menjelaskan hal tersebut, ya, seperti ketika beliau dalam haji wada, ya, ketika beliau berkhutbah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah pada tanggal 10 tahun 10 Hijriah, beliau berkhutbah di Mina yang menjelaskan tentang 4 bulan haram ini. Ya. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah pun, ya, karena aturan itu semenjak zaman dahulu, semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diwariskan turun temurun di kalangan bangsa Arab. Maka walaupun mereka orang jahiliyah, orang musyrik, tetapi tetap menghormati 4 bulan mulia ini. Mereka tidak berperang, tidak mengganggu orang, tidak merampok, ya, pada 4 bulan ini. Berkatalah di 4 bulan itu suku Abdul Qais mereka bisa pergi ke kota Madinah untuk menemui Nabi SAW. Ya, setelah itu nggak bisa, akan dicegat, akan dirampok, ya, oleh suku Mudar ini. Berkatalah mereka mengatakan, famur Nabi Amrin, maka suruhlah kami wahai Rasulullah, perintahkan kami wahai Rasulullah dengan sebuah perintah, nadkhulu bihil jannah, yang kami akan masuk surga, wa nukhbiru bihi man wara'ana, dan kami akan mengabarkan kepada orang-orang di belakang kami, maksudnya suku kami, masyarakat kami. Nah, jadi beritakan kepada kami satu perkara, satu perintah, ya, dengan perintah ini kami akan bisa masuk surga. Ya, nanti kami akan sampaikan ke masyarakat kami. Dari sini para ulama mengatakan bahwa belajar Islam, ya, itu mudah. Ya, karena sebagaimana dalam hadis ini, seseorang bisa belajar Islam hanya sekali datang dijelaskan apa-apa yang masuk-masukkan ke surga, pulang, selesai. Ini kaidah-kaidah umumnya. Ya. Itu menunjukkan kemudahan agama Islam. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Dan Nabi yang mereka tanyakan itu, sa'alu 'anil asyribah. Mereka juga bertanya tentang al-asyribah, bertanya tentang minuman-minuman. Fanahahum an arba'in wa amarahum bi arba'in. Kemudian Nabi SAW merintahkan, melarang mereka dengan 4 perkara dan memerintahkan mereka dengan 4 perkara. Nabi SAW, ya, memerintahkan mereka 4 perkara dan melarang mereka dengan 4 perkara.
Kemudian disebutkan ya penjelasan hal tersebut, amarohum, beliau memerintahkan mereka bil imani billah. Yang pertama dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama. Ini perintah pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat masuk surga. Ya, amalan yang memasukkan ke surga, iman kepada Allah taala. Qala, beliau bertanya, Nabi SAW bertanya, hal tadruna mal imanu billah? Tahukah kalian apakah iman kepada Allah taala itu? Ya, jadi beliau pertama mengatakan, memerintahkan beriman kepada Allah. Dan beliau mengatakan, tahu enggak kamu apa iman kepada Allah taala? Ya. Kalau mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, ini termasuk ya keindahan ya tata cara Nabi SAW menyampaikan ilmu, itu terkadang diselingi dengan pertanyaan. Ya, karena ketika orang ditanya mau nggak mau akan menjawab. Dengan begitu akan muncul perhatian. Ya, muncul perhatian. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Inilah adab bagi orang yang ditanya oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Ya, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ia mengembalikan ilmu kepada yang mengetahui. Adapun sekarang setelah Nabi SAW wafat, ya tentu tidak ada kata-kata wa rasulu a'lam, dan Rasulnya lebih tahu karena beliau telah wafat. Ya, maka kita bisa menjawab dengan kata Allahu a'lam atau la adri, aku tidak tahu. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang itu dalam masalah agama harus bicara dengan ilmu, tidak boleh bicara dengan kebodohan. Dan ini termasuk prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bicara dengan ilmu dalam masalah agama. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aqidah tahawiyah, ketika beliau menyebutkan prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan wa naqulu Allahu a'lam fima ishtabaha ilmuhu alaina. Dan di antara prinsip aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan Allahu a'lam dalam perkara yang masih samar bagi kita. Ya, perkara yang kita masih samar, kita belum jelas, ya, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan bicara tanpa ilmu. Ya, dalam masalah agama. Ya, nanti akan dituntut di hadapan Allah SWT. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Ya, kamu jangan mengikuti perkara yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuada, dan fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan bicara dengan ilmu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, dia mengatakan ya bahwa maksud iman kepada Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beliau menjawab iman kepada Allah dengan rukun Islam yang pertama. Ya, menjawab iman kepada Allah dengan rukun Islam yang pertama. Dekatlah memang rukun Islam, rukun iman itu masuk ke dalam syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman kepada Allah, ya, apa sih arti iman? Iman dalam bahasa Arab, ya, itu artinya meyakini berita, meyakini berita. Iman itu meyakini berita. Ya. Tetapi iman itu meyakini berita yang gaib. Ya. Adapun kalau meyakini berita yang bisa dicek kebenarannya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tasdiq. Ya, tasdiq itu artinya meyakini berita yang bisa dicek kebenarannya.
bukan perkara yang gaib. Adapun iman, ya, ini adalah meyakini berita yang gaib, tetapi diyakini ya dengan penuh kemantapan dan diiringi dengan ketundukan kepatuhan. Itulah makna iman. Oleh karena itulah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala kitab beliau Ushulul Iman, Syarah Ushulul Iman, beliau mengatakan iman itu adalah at-tasdiqu ma'al id'an. Kata beliau, at-tasdiqu ma'al id'an, mempercayai berita disertai dengan ketundukan. Ya, bukan sekedar mempercayai berita, tapi harus disertai dengan ketundukan. Dan maksud iman kepada Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Syahadat itu persaksian, ya. Dan tidak disebut syahadat kecuali orang itu mengikrarkan, mengucapkan. Ya, jika tidak mengucapkan maka dengan tulisan. Dan dia harus memahami maknanya, dan dia harus meyakininya, dan dia harus mengamalkan konsekuensinya. Itulah syahadat. Ya, dia mengucapkan, memahami maknanya, meyakini kebenarannya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Itu disebut syahadat. Ya, kalau tidak maka syahadat yang tidak benar dan akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. La ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Karena sesembahan itu di dalam kenyataan realita banyak sekali. Ada orang menyembah malaikat, seperti orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menyembah malaikat dan mengatakan malaikat ini adalah putri-putri Allah Ta'ala. Ada orang yang menyembah Nabi, ya, sebagai orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa alaihissalam, bahkan menganggap sebagai anak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang menyembah wali-wali, berdoa kepada wali, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya. Ada orang yang menyembah kepada para imam, seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang berdoa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berdoa kepada Al-Husain radhiyallahu anhu, ya. Ada juga yang berdoa kepada kuburan orang-orang yang dianggap wali, orang yang dianggap saleh, ya. Atau ada Tuhan yang disembah yang berupa binatang-binatang, ya. Seperti terjadi di India, orang menyembah sapi, menyembah kera, menyembah tikus, ya. Lihat saja, antum cari saja keterangan berita yang saya katakan, antum akan ketemu. Ya. Ada juga yang menyembah pohon-pohon, ya, yang menyembah batu dan sebagainya. Jadi sesembahan itu banyak sekali. Tetapi sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Ya, maka kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada yang diibadahi dengan hak selain Allah. Ilahun, para ulama menjelaskan artinya ma'bud. Ilahun artinya ma'bud, artinya yang diibadahi. Dan termasuk kesalahan banyak orang ketika menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, ilahun diterjemahkan khaliq, sang pencipta, ya, atau al-qadir, sang penguasa. Tidak ada pencipta alam ini kecuali Allah, tidak ada penguasa alam ini kecuali Allah. Ini bukan makna la ilaha illallah. Walaupun kalimat itu benar. Walaupun kalimat itu benar. Karena orang Arab jahiliyah tidak mengingkari Allah sebagai pencipta. Orang Arab jahiliyah tidak mengingkari Allah sebagai penguasa langit dan bumi, tidak mengingkari. Yang mereka ingkari bahwa ibadah, ya, puncak ketaatan, ketundukan, doa hanya kepada Allah, yang mereka ingkari. Dan mereka tahu maknanya. Dan dengan mengucapkan itu mereka harus mengikuti Islam saja, tidak selainnya. Mereka tahu itu maknanya. Bahkan Abu Jahal tahu maknanya. Itulah ketika Nabi SAW mengatakan kepada pamannya ketika akan meninggal dunia, Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ya, kalimatan akhtaju laka indallahi. Ini kalimat yang jika engkau mengucapkan, aku akan membelamu di hadapan Allah.
Waktu itu ada Abu Jahal, ya tokoh kafir Quraisy, dengan Abdullah bin Abi Umayyah, juga tokoh kafir Quraisy, tapi akhirnya yang kedua yang masuk Islam. Keduanya mengatakan, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib bapak? Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah otomatis akan meninggalkan semua agama selain Islam. Kemudian akan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala tanpa perantara. Ini adalah rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama. Ya, dan banyak orang yang tidak memahami kata ini dengan sebenarnya. Ya. Jadi ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi, yang diberikan kepadanya puncak ketaatan, yang diberikan kepadanya puncak kecintaan, puncak rasa takut, rasa harap, tempat berdoa. Ya. Mereka itulah Allah Ta'ala juga memberitakan bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasara, mereka mempertuhankan pendeta mereka. Mereka menyembah pendeta mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah mengatakan ittakhadhu wahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi telah menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan. Orang Nasara telah menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan. Ini berita Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 31. Oleh karena itulah ketika itu ada seorang yang baru masuk Islam, sahabat Adi bin Hatim dari orang Nasara sebelumnya. Ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhu. Ya Rasulullah, kami orang Nasara tidak menyembah pendeta. Ya. Kemudian Nabi langsung menjelaskan dalam hadis dari Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan, bukankah para pendeta itu menghalalkan yang Allah haramkan dan kamu menghalalkan? Benar. Benar ya Rasulullah. Bukankah para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kamu juga mengharamkan? Ini pendeta? Benar. Nabi mengatakan tilka ibadatuhum iyyahum. Itulah pengikut yang menyembah pemimpin. Halal haram ukurannya omongan pendeta, bukan firman Allah, bukan sabda Rasul. Ya, tahu menyelisih Al-Quran dari hadis yang diikuti omongan tokohnya. Ini menyembah namanya, taat mutlak. Ya, jadi sesembahan selain Allah itu banyak sekali. Pendeta disembah, ya. Ulama disembah, karena semua omongannya diikuti. Dia nggak benar, walaupun menyelisih ayat, walaupun menyelisih hadis. Ya. Jadi maknanya sangat luas sekali. Kalimat la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu dia semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini sebagai penguat bahwa Allah Ta'ala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya di dalam segala hak-hak khususnya. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Allah pilih sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia dari kalangan jin dan manusia semenjak beliau utus sampai hari kiamat. Berkatalah barang siapa telah mendengar dakwah beliau dan tidak mau masuk Islam mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, maka pasti akan menjadi penduduk neraka. Dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudiyun atau Nasraniyun, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang aku, tentang dakwahku, thumma yamutu, lalu dia meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, tetapi dia tidak beriman dengan agama yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia masuk neraka. Ini akidah, ya, bahwa Allah hanya menerima Islam, ya,
Dan orang yang sudah kedatangan dakwah dan tidak masuk Islam, maka pasti masuk neraka. Ini keadilan Allah Ta'ala. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah memberikan perintah, larangan, kemudian tidak ditaati, Allah berhak untuk menghukum mereka. Kemudian bahwa utusan Allah pasti dengan tanda-tanda kebenaran. Dan tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan akan kedatangan beliau telah tertulis dalam kitab-kitab suci zaman dahulu, kitab Taurat, kitab Injil sampai sekarang. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang pendeta Yahudi banyak yang tahu tentang hal tersebut. Semenjak zaman Nabi diutus sampai sekarang. Ya, kita pernah dapatkan video berbahasa Inggris. Ada seorang pendeta yang menjelaskan kedatangan Nabi SAW berdasarkan kitab mereka. Bahkan sampai sekarang diucapkan ucapan itu. Tapi dia nggak masuk Islam. Ya. Ketika ditanya, saya baca komentar-komentarnya, kenapa nggak mau Islam? Kata dia, Muhammad itu utusan Allah kepada orang Arab saja. Ya. Dan yang aneh, lebih aneh lagi, ya. Jadi ajaib, ya. Ada seorang sarjana agama Hindu masuk Islam dari Bali, masuk Islam, ya. Bukan karena ada orang yang mengajaknya masuk Islam, tetapi karena dia dapatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada dalam kitab beda. Antum cek saja, ya, tentang sarjana Hindu masuk Islam, akan ketemu. Ada videonya, ada tulisan. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, dan membayar zakat. Ya. Yang keempat, wa'adhunnu fihi siyam Ramadan, dan aku menyangka padanya yaitu puasa Ramadan. Kemudian Nabi langsung memberikan tambahan, wa tu'tu minal maghanimi al-khumus, dan kamu berikan dari ghanimah harta rampasan perang al-khumus, 1/5. Ya, 1/5 bagian ghanimah. Ghanimah itu adalah harta yang didapat kaum muslimin, ya, ketika terjadi peperangan dengan orang kafir. Maka harta mereka itu halal bagi kaum muslimin. Ya. Itu namanya ghanimah, ya. Terjadi ketika peperangan. Ya, setelah perang, harta yang didapat dari orang kafir disebut ghanimah. Kalau sebelum perang, orang kafir lari dari medan perang, ya, itu namanya fai'. Namanya fai'. Fai' dan ghanimah halal bagi kaum muslimin. Ya. Adapun kalau dalam keadaan damai seperti ini, ya tidak boleh orang mengambil harta orang-orang kafir. Ya, dianggap ghanimah harta orang kafir, nggak boleh. Ya, hukum asal harta mereka juga tidak boleh diganggu. Ya. Kemudian jika umat Islam, ya, berperang kemudian mendapatkan ghanimah, maka ghanimah itu dibagi dua bagian. Pertama 4/5 dibagi orang-orang yang berperang. Kemudian yang 1/5 diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Yang 1/5 ini, inilah disebut dengan khumus. Kemudian oleh penguasa kaum muslimin, oleh Nabi SAW, 1/5 ini dibagi 5 lagi. 1/5 untuk Allah Rasulnya, 1/5 untuk karib kerabat Nabi, mereka dapat karena mereka tidak dapat zakat. Ya, zakat itu haram bagi Nabi dan keluarganya. Sebagai gantinya mendapatkan 1/5 dari 1/5 ghanimah. Ya, kemudian diberikan kepada anak-anak yatim, ya, orang-orang miskin dan ibu sabil. Ya, itu tentang ghanimah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Anfal, juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ini 4 perintah, ya. Dan dengan 4 perintah ini dilaksanakan, itu sudah menjadikan sebab orang masuk surga. Ya, kita lihat di sini nggak ada baiat, nggak ada di sana baiat, syarat masuk surga nggak ada. Ya. Padahal sabda beliau diucapkan di akhir-akhir hayat beliau. Karena kedatangan utusan-utusan kepada Nabi SAW itu, ya, kebanyakan terjadi pada tahun 9 dan 10 Hijriah. Tahun 9 dan 10 Hijriah setelah Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah.
Jadi sebelum Fathu Makkah itu Nabi SAW yang ada di kota Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu kan dalam keadaan selalu perang. Kabilah-kabilah Arab itu mereka menanti siapa yang menang. Ya, mereka beranggapan yang menang itu benar. Kenapa? Karena yang menang menguasai tanah suci. Tanah suci ada Ka'bah, bangunan suci. Gak mungkin orang yang salah bisa menang menguasai kota suci. Ya, maka mereka menanti. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, ya, Nabi langsung menang. Bahkan beliau mengampuni orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pun berbondong-bondong masuk Islam. Mulailah kemudian kabilah-kabilah Arab mendatangkan utusan-utusan dan menyatakan keislamannya dan siap untuk dikirim orang mengambil zakat mereka. Itu tahun 9, 10 Hijriah. Sehingga dalam sejarah Islam, dalam sirah nabawiyah disebut dengan istilah Amul Wufud. Amul Wufud artinya tahun kedatangan para utusan-utusan. Itu tahun 9 dan 10 Hijriah. Jadi akhir-akhir masa hidup beliau wafat tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Ya, di sini beliau tidak menyebutkan syarat-syarat yang lain untuk masuk surga. Ya, karena sebagian orang mensyaratkan baiat. Ini bukan syarat. Nggak ada ayat, nggak ada hadis tentang itu merupakan syarat. Kemudian wanahahum, dan beliau melarang mereka dari 4 perkara, anid duba, dari ad-duba, wal hantam dan hantam, wal muzaffat dan muzaffat, wal naqir dan naqir, wa rubbama qal, dan terkadang mengatakan muqayyar, kadang disebut naqir oleh sebagian perawi, kadang disebut muqayyar. Ya, jadi 4 perkara yang dilarang di sini. Pertama duba, ya, duba itu artinya labu, ya, pohon buah labu, ya, buah waloh. Kemudian hantam itu artinya tempayan, ya, tempayan yang terbuat dari tembikar. Kemudian muzafat, ya, muzafat itu ya kita terjemahkan ya itu di fawaid hadis nomor 6, ya. Muzafat, ya, atau muqayyar itu wadah yang dicat aspal. Kemudian naqir artinya pohon kurma yang dilubangi. Ya, maksudnya apa larangan 4 larangan ini? Yaitu orang Arab biasa itu menjadikan tempat wadah, dikasih air, kemudian dikasih buah-buahan, kurma atau anggur. Setelah beberapa hari diminum, yang seringnya ya itu memabukkan. Tetapi kemudian larangan ini dihapus oleh Nabi SAW. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, setelah hadis ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang menghapus larangan ini. Yang beliau dahulu yang melarang ad-duba, hantam, zafat, naqir, dan beliau kemudian menghapusnya. Tetapi beliau mengatakan yang dilarang adalah semua minuman yang memabukkan. Ya. Adapun menaruh minuman di tempat-tempat ini, ya, labu, tempayan, ya, wadah yang dicat dengan aspal, kemudian pohon kurma yang dilubangi, tempat minum, tidak mengapa asalkan tidak sampai memabukkan. Ya, karena kalau ditaruh di situ dikasih buah-buahan, nanti beberapa hari akan muncul alkohol di sana, akhirnya memabukkan. Selama belum memabukkan maka tidak mengapa. Dikatakan di antara kebiasaan Nabi SAW, beliau minum nabid, ya, minum nabid. Nabid itu ya kurma yang ditaruh di satu wadah kemudian dikasih air, dan Nabi SAW biasa melakukan ba'da isya, esoknya ba'da subuh dimakan, diminum airnya, dimakan kurmanya. Termasuk kebiasaan Nabi SAW. Ya. Intinya bahwa 4 larangan ini dihapus, kemudian diganti larangan itu dengan seluruh minuman yang memabukkan, yaitu khamr. Kemudian dari hadis ini kita dapatkan banyak fawaid, ya, banyak faidah, ya, yang tadi telah kita singgung ketika menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah keramahan Nabi Muhammad SAW di dalam menyambut tamu yang datang. Ya, disambut dengan baik, dengan kata-kata, bersihkan tempat duduknya, ya. Dan biasa diajarkan Islam untuk menyiapkan hidangan yang ada. Dan itu termasuk cabang-cabang iman. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah semangat para sahabat melakukan rihlah, perjalanan keluar kota untuk menemui Nabi SAW guna menanyakan amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga dan mereka ajarkan kepada masyarakatnya. Ya, mereka semangat. Ya. Bani Abdul Qais dari Bahrain sampai ke Madinah. Dan di zaman dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Ya, mereka naik unta atau naik kuda, bukan waktu berhari-hari. Yang mereka lakukan untuk apa? Cari ilmu, untuk bertanya tentang amalan-amalan yang memasukkan ke surga. Mereka tahu tentang kedudukan ilmu, ya, tentang pentingnya ilmu, ya, untuk menuntun jalan ke surga. Kemudian setelah itu mereka ajarkan ke masyarakatnya, ya, mereka yakini, mereka amalkan, mereka ajarkan ke masyarakatnya. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW di akhir hadis. Beliau mengatakan, ihfadhuhunna, hafalkanlah kalimat-kalimat itu, wa ablighuhunna man wara'akum, dan sampaikan kepada orang-orang di belakang kamu. Hafalkan, sampaikan. Ya. Beliau juga mengatakan apa? Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Juga beliau ketika berkhutbah sering mengatakan, falyuballighu syahidu al-ghaibah, orang yang hadir sampaikan orang yang hadir, supaya tersebar ilmu, yang tersebar ilmu kepada kaum muslimin. Yang ketiga, urgensi bertanya kepada ulama dalam perkara-perkara agama dan hukum-hukumnya. Mereka itulah Bani Abdul Qais datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada beliau, minta bimbingan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Yang keempat, Rasulullah SAW merintahkan duta kabilah Abdul Qais dengan 4 hal. Pertama, iman kepada Allah, ya, dengan tadi penjelasannya. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, perintah Nabi SAW bayarkan 1/5 dari bagian ghanimah. Ya, raka sebutan tadi penjelasannya. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang duta kabilah Abdul Qais dengan 4 wadah minuman. Itu menaruh air yang dimasukkan buah kurma atau anggur atau lainnya di dalam duba, buah labu, khantam, tempayan, muzafat, ada muqayyar, wadah yang dicat aspal, atau naqir, pohon kurma yang dilubangi. Namun larangan ini semua dihapus. Kemudian Nabi SAW melarang semua minuman yang memabukkan. Beliau bersabda, kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan itu haram. Yang terakhir, pentingnya menghafalkan ilmu dan menyampaikan kepada masyarakat, ya, sehingga mereka bisa memahami, ya, kemudian menjadikan sebab kebaikan bagi semuanya. Ya, inilah apa yang kita sampaikan, ya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, ya, kami persilahkan jika ada.